Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa la siyama sayyidana al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilina syarafa. Para pemirsa dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan Anda selalu sehat dan bahagia. Selamat kembali berjumpa bersama saya di program kebanggaan kita bersama Sekolah Fikih. Sekarang kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah pengantar ilmu fikih, masih bersama dosen dan narasumber kita Ustadz Ahmad Sarawat LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuki episode keempat, Ustadz. Ya, Dan keempat. episode keempat ini kita akan membahas tentang hal yang cukup menarik juga seperti yang episode kemarin-kemarin, yaitu tentang proses terbentuknya hukum fikih. Kalau bicara tentang proses terbentuknya hukum fikih, berarti pertanyaan adalah bagaimana itu bisa terjadi menjadi sebuah hukum fikih seperti itu. Iya, jadi begini, Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber itu bukanlah hukum yang kita kenal sebagai sesuatu yang langsung bisa digunakan. Kenapa? Karena dia merupakan sumber, dan secara tata cara penulisan, tata cara letaknya, dan juga redaksionalnya pun juga sebenarnya bahasa Al-Quran, bahasa hadis itu juga bukan bahasa hukum. Ya. Sebutlah misalnya Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, yang masing-masing juz itu tidak ada namanya. Cuma juz 1, juz 2, juz 3 sampai juz 30. Kalaupun ada namanya itu surat. Tapi surat-surat yang ada 114 itu pun juga tidak secara struktural menggambarkan bagaimana hukum Islam itu. Kalaulah surat pertama kita sebut Al-Fatihah karena dia pembukaan, oke lah. Tapi surat yang kedua, dia bicara tentang sapi betina. Surat yang ketiga, cerita tentang keluarganya Imron. Apa urusannya nih? Ya, keluarga Imron begitu. Kemudian surat yang keempat An-Nisa, wanita. Surat yang kelima Al-Maidah, hidangan. Surat yang keenam dan ke-7, ke-8 dan seterusnya itu sama sekali tidak sistematis gitu kan. Padahal yang namanya hukum itu kan harusnya sistematis. Kita mau bicara apa dulu nih? Jadi berjenjang ya kan, mulai dari bab, pasal, ya, ayat, butir dan sebagainya. Itu yang namanya bahasa atau sistematika penulisan hukum. Nah, Al-Quran dan Sunnah kalau kita lihat dari sudut pandang itu, dia bukan sesuatu yang tersedia untuk langsung bisa dipakai. Dia masih harus diproses lagi menjadi bahasa hukum, menjadi sesuatu yang memang ready for use gitu. Jadi kalau kita bicara tentang proses terbentuknya hukum, posisi Al-Quran dan Sunnah itu baru sekedar sumber. Ya, dia adalah sumbernya, bahan bakunya. Nah, itu masih perlu diproses lagi sehingga menjadi sesuatu yang siap digunakan di dalam kita melaksanakan hukum itu sendiri, ya kan? Nah, prosesnya inilah yang akan kita bahas dalam episode ini. Jadi sekedar sebuah ilustrasi ya. Misalnya kita setiap hari kan menyantap makanan ya, makanan yang siap disajikan yang sudah ada di meja makan. Sebenarnya makanan itu tidak ujuk-ujuk turun dari langit kan, juga tidak langsung tumbuh dari bumi. Katakanlah kita bicara tentang hidangan apa nih favorit kita. Opor ayam misalnya. Opor ayam itu kan makanan yang orang semua suka, bisa dimakan langsung begitu. Tetapi sebenarnya dia ada bahan bakunya. Iya, ada bahan baku yang diproses sedemikian rupa sehingga menjadi hidangan yang siap disantap. Bahan bakunya apa? Setidaknya ada 2 opor ayam itu. Pertama, ayamnya itu sendiri, ya kan? Ayam hidup pastinya kan. Karena tidak mungkin jadi hidangan yang aslinya bukan ayam. Kecuali kalau hidangan tipu-tipu, misalnya yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau makan daging itu, kelompok yang seperti itu. Nah, mereka membuat ayam-ayaman yang terbuat dari tepung terigu ya vegetarian gitu. Nah, tapi ini ayam betulan kan. Selain itu juga namanya opor itu kan santan, pasti terbuat dari kelapa. Nah, setidaknya itulah 2 bahan baku utama, ayam dan kelapa. Tapi apakah kita bisa makan opor ayam asalkan sudah ada ayam dan kelapanya? Belum tentu kan. Butuh ayamnya proses. Mesti harus dikejar-kejar dulu, ya kan? Terus ditangkap, disembelih, dicabuti bulunya dan sebagainya, dipotong-potong, dirajang-rajang, kemudian dibuatkan bumbunya. Bumbunya terbuat dari santan kelapa.
kelapanya mungkin masih ada di atas pohon, harus dipanjat dulu, ya kan, dibelah, dikupas, kemudian diparut, lalu ada santannya. Nah kemudian diolah antara bahan baku dengan bumbu-bumbu itu, tentu bumbunya nggak cuman kelapa ya, ada sekian banyak lagi nanti. Itu diolah, dimasak dan sebagainya. Dan untuk bisa menghasilkan opor ayam yang lezat, yang enak, yang empuk dan gurih gitu ya, harus ada kokinya, ada chefnya gitu kan. Nah sehingga tidak bisa tiba-tiba kita makan ayam tuh, ayam lagi jalan di di jalanan begitu, kemudian kita tangkap lalu kita makan gitu, lalu kita Terus bilang ada kelapa, kita ada pohon kelapa langsung kita makan pohonnya, kan nggak ini mungkin. opor ayam gitu. Nah ini bukan opor ayam ya kan. Nah sehingga demikian juga ilustrasi antara Quran dan Sunnah dengan hukum-hukum agama atau yang kita sebut dengan fikih tadi. Berarti chef tadi itu pembentuknya ya? Ya, Pembentuk. orang yang melakukan proses pembentukan hukum fikih itu yang kita sebut dengan mujtahid, kita sebut dengan faqih, ya kan? Orang-orang yang memang punya kapasitas dan punya kemampuan, dan memang hasilnya juga diakui oleh semua orang. Karena bisa saja nanti ada orang ngaku-ngaku, saya ini loh tukang masak yang paling ahli begitu. Tapi masakan itu apa namanya saja dia tidak tahu, bahannya apa juga tidak tahu, bagaimana cara mengerjakannya juga tidak tahu. Nah ini biasanya kita sebut dengan chef gadungan gitu ya. Cukup menjawab, Ustaz. Berarti proses bagaimananya kurang lebih seperti itu, seperti memasak ya. Iya. Seperti memasak, kemudian siapa pelakunya atau siapa yang membentuk hukum fikih itu adalah chef yang ahli, atau yang kalau bahasa fikihnya berarti para mujtahid dan para fakihnya. Para mujtahid dan para fuqaha yang memang punya kapasitas, punya kemampuan ya. Tentu saja lebih dari itu semua punya jam terbang. Punya jam terbang. Gitu, ya kan? Kalau chef baru lulus dari sekolah masak belum tentu masakannya enak, ya kan? Atau orang baru tumben belajar masak tadi pagi, tidak mungkin lah siangnya dia sudah bikin makanan yang lezat. Belum terbukti. Gitu. Belum terbukti. Jadi harus ada jam terbang juga yang cukup panjang sehingga dia dikenal, dan hasilnya juga semua orang mengakui, oh ini enak gitu. Setelah terjawab bagaimana prosesnya, kemudian siapa pembentuknya, pertanyaan terakhir di segmen ini mungkin tentang apa kira-kira sebagai konsumen ini, kok sampai harus mengetahui proses itu berjalan. Kira-kira faedahnya, manfaatnya apa, Zat? Jadi begini, banyak juga kita masyarakat awam ini ya yang berpandangan bahwa hukum agama itu cukup dengan baca Quran dan Sunnah saja. Dia berpikir kalau sudah punya Quran terjemah, lalu punya koleksi hadis-hadis pilihan, entah itu hadis Sahih Bukhari, entah itu Sahih Muslim, begitu ya. Lantas dia berpikir, ya sudah, berarti sudah selesai masalah. Semua masalah katanya ada di Quran, semua masalah katanya ada di hadis. Dengan berpikir sesederhana itu, kemudian ditambah lagi dengan seolah-olah itulah yang paling benar, dan orang lain yang para ulama yang chef tadi itu semua itu dianggap mengada-ada atau dianggap tidak berquran, tidak bersunnah begitu. Yang dianggap paling benar hanya dia saja, padahal dia sendiri saja sudah keliru ketika dia langsung merujuk pada Quran dan Sunnah tanpa pernah bisa mengolahnya, tanpa bisa memproses ya bagaimana itu menjadi hukum-hukum yang siap tersedia. Karena ayat-ayat Quran itu kadang-kadang dibaca secara harfiah ya, belum tentu sama maksudnya dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, karena memang bahasa Al-Quran itu bahasa sastra yang tinggi, yang mana tidak semua orang Arab bahkan itu langsung bisa memahami apa makna yang terkandung di dalamnya. Misalnya katakanlah ada mustolahat ya, ada istilah-istilah dalam Al-Quran yang kalau kita baca mungkin kata ini secara bahasa artinya adalah ya itu gitu loh. Tapi ternyata begitu diterapkan di sekian banyak ayat begitu, ternyata maknanya jadi berubah. Karena ada qarinah, karena ada hadis atau ada ayat yang lain, karena ada sesuatu hal yang membuatnya dia, walaupun Al-Quran mengatakan itu A, tapi sebenarnya maksudnya bukan A, ternyata maksudnya adalah B, bisa jadi C, D, E, dan sebagainya. Jadi faedahnya mungkin bahwa mengetahui proses itu kita jadi sadar bahwa tidak sesederhana yang kita pikirkan, itu sangat amat rumit dan melelahkan mungkin. Dan tidak bisa sembarangan juga orang melakukan istilahnya mengangkat diri sebagai mujtahid, mengangkat diri sebagai faqih, lalu berfatwa sambil menyalahkan fatwa orang lain. Itu poinnya. Inti daripada pertanyaan tadi tentang bagaimana ternyata para pemirsa sekalian,
istihad atau istinbat atau dalam ilustrasi tadi seperti memasak dan seterusnya itu bukan proses yang sangat mudah, justru sangat amat susah dan hanya orang-orang tertentu yang bisa melakukannya. Mereka lah para faqih dan para mujtahid. Itu sebagai pembukaan di segmen pertama. Nanti kita akan bahas bagaimana tentang proses itu secara lebih mendetail dalam contoh-contoh yang lebih aplikatif di segmen-segmen berikutnya. Selalu ikuti Sekolah Fikih dan jangan kemana-mana. Para pemirsa, kita sekarang berada di segmen kedua. Selamat bergabung kembali. Dan bagi Anda yang baru saja menonton program ini, kami berada sekarang di Sekolah Fikih. Di segmen 2 ini, para pemirsa, kita akan langsung melihat contoh-contoh betapa rumitnya dan betapa sulitnya proses terbentuknya ilmu fikih tadi itu, atau hukum fikih. Nah, di sini yang pertama, sebagaimana yang ada di dalam modul, bahwa salah satu kerumitannya adalah setiap kata atau istilah atau apapun yang ada di dalam Al-Quran ternyata maknanya sangat amat beragam meskipun istilahnya sama. Ya. Artinya kalau kita membaca satu ayat dengan istilah itu, jangan-jangan yang kita pahami bukan yang dimaksud oleh Al-Quran itu, seperti itu, Ustaz. Betul. Ya, jadi memang Al-Quranul Karim ini adalah kitab yang merupakan mukjizat. Diurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW tentu saja dengan bahasa yang beliau mengerti. Kalau dikatakan bahasa, maksudnya bukan sekedar bahasa Arab, tetapi juga dengan segala macam unsur yang ada di masa beliau itu. Karena begini ya, setiap bahasa, termasuk bahasa Arab juga, itu kan mengalami perubahan dan perkembangan. Apa yang dulu dimaknai sebagai A, sesuai dengan zamannya nanti 100-200 tahun kemudian itu akan berubah maknanya. Berubah maknanya. Jadi katakanlah di episode awal kita pernah bicara tentang istilah fikih di dalam Al-Quran yang ternyata maknanya itu malah bukan fikih, ya kan? Dan ada kata-kata lain yang tidak menyebut fikih malah maknanya fikih. Nah, jadi dalam hal ini kita bisa sebutkan, katakanlah misalnya yang paling sederhana ya, masalah istilah kata sholat misalnya. Sholat itu kalau kita searching di komputer ya, di seluruh ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan setidak-tidaknya kata sholat ini diulang berkali-kali, puluhan kali, sampai lebih dari 60 kali. Lebih dari 60 kali. Kata sholat gitu ya. Sholat gitu, bukan yuqimuna, tapi sholatnya itu sendiri ya. Nah, tetapi kalau kita perhatikan, ternyata dari sekian banyak kata sholat itu tidak semuanya mengacu kepada makna sholat yang kita kenal seperti berdiri, ruku, sujud, ibadah, ritual itu. Tapi kadang-kadang dia bermakna yang lain, gitu ya. Dan ketika menyebut sholat dengan makna sholat itu sendiri, itu pun tidak satu makna. Tidak selalu maksudnya adalah sholat 5 waktu. Mungkin ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta, ya, kalian wajiblah untuk menjaga sholawat, ya, sholat yang kan jamak dari sholat itu kan sholawat. Ya kan? Nah, kalian wajib menjaga sholawat, ya, sholat wassalatil wusta, dan sholat yang wusta. Nah, itu makna sholawat di situ memang sholat yang fardu yang 5 waktu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat yang lain, misalnya ketika ayatnya berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, ya, apabila kamu dipanggil untuk sholat di hari Jumat. Nah, ternyata sholat yang dimaksud itu bukan sholat 5 waktu. Bukan sholat subuh. Bukan sholat subuh juga. Nah, tapi sholatnya adalah sholat Jumat. Karena disebutkan lis-sholati min yaumil jumu'ati. Nah, begitu ya. Jadi, walaupun maknanya sholat, tetapi ternyata yang dimaksud sholatnya belum tentu sholat 5 waktu. Kadang-kadang malah bermakna sholat tertentu, yaitu sholat Jumat. Ada lagi bisa jadi sholatnya bukan sholat 5 waktu, bukan sholat Jumat, tapi maksudnya sholat jenazah. Sholat jenazah. Ya, bisa jadi. Karena di dalam ayat surat At-Taubah ayat 84 Allah berfirman, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Wala tusalli ala ahadim minhum. Janganlah kamu sholat atas salah seorang di antara mereka yang mati untuk selama-lamanya itu ya. Itu surat At-Taubah ayat 84. Maksudnya janganlah kamu menyolati jenazah orang itu. Jadi makna sholat di sini ternyata adalah maknanya sholat jenazah. Walaupun bukan sholat 5 waktu. Bukan sholat 5 waktu, bukan sholat Jumat. Jadi tergantung konteksnya. Walaupun disebut dengan istilah kata sholat. Dan nah ini yang menarik. Ternyata kita temukan juga kata-kata
yang sama yaitu sholat dengan makna yang justru di luar dari makna sholatnya itu sendiri. Contohnya? Contohnya adalah ayat yang insya Allah kita semua sudah hafal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Yusallun. Ya, Allah dan para malaikat itu yusalluna. Allah sholat. Yusalluna itu kata kerja fi'il mudhari ya kan. Kata kerjanya adalah yusalli. Artinya yusalli itu sholat. Kalau yusallun artinya yang melakukannya banyak. Ya, mereka sholat. Bayangkan Allah itu sholat kepada Nabi. Jadi Allah menyembah Nabi Muhammad gitu? Tentu saja tidak kan? Begitu juga wa malaikatahu. Malaikatnya juga sholat kepada Nabi. Apa makna sholat di dalam ayat ini? Ini surat Al-Ahzab ayat 56 gitu ya. Nah, bahkan bukan cuma di ayat Ahzab saja ada istilah sholat kepada Nabi. Ada lagi juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 157 Allah berfirman, ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan sholat dari Tuhannya. Maksudnya Tuhan kita, Allah itu memberikan sholat kepada mereka begitu atau bagaimana? Padahal Allah mewajibkan sholat. Padahal kan ya kalau kita sholat kepada Allah, tapi kenapa kok tiba-tiba bunyinya Allah malah kebalik? Allah menyolati mereka atau Allah menyembah mereka? Kan itu mustahil kan? Sesuatu yang tidak mungkin. Maka ternyata ayat-ayat seperti ini tidak bisa diterjemahkan sebagai Allah itu sholat kepada Nabi. Tapi terjemahnya adalah Allah itu bersolawat kepada Nabi. Tapi kenapa kok Allah bersolawat? Apa maksudnya Allah itu bersolawat? Bukankah bersolawat itu mendoakan kebaikan, ya kan? Nah ternyata tergantung siapa pelakunya. Kalau kita bersolawat kepada Nabi, iya, makna sholat dalam hal ini adalah ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallimu taslima. Itu bersolawatlah. Bersolawat itu apa? Membaca lafaz Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Kan begitu ya, mengucapkan sholawat. Tapi kalau Allah ternyata bukan. Allah itu adalah memberi keberkahan. Allah itu memberi keberkahan rahmat dan keberkahan kepada Rasulullah SAW. Jadi kata yusolli ini artinya kalau buat Allah kepada Nabi Muhammad artinya memberikan rahmat, memberikan keberkahan. Sedangkan kalau malaikat itu mendoakan ampunan kepada Nabi Muhammad. Ya, jadi kalau malaikat itu memohonkan ampunan. Jadi makna sholat itu bisa memberi keberkahan, ya kan? Bisa memohonkan ampunan dan bisa juga membaca sholawat, lafaz sholawat yang kita kenal itu. Bisa ya juga kan? Sholat itu yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, kadang-kadang di dalam ayat Al-Quran juga ada kata sholat yang maknanya cuma sekedar doa. Cuma sekedar doa. Misalnya contohnya? Surat At-Taubah ayat 103, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ini Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, ya kan? Wahai Muhammad, khudz, ambillah ya dari harta mereka min amwalihim shadaqatan. Shadaqah yang maksudnya adalah zakat ya. Zakat. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang dengan zakat itu nanti kamu bisa membersihkan mereka, mensucikan mereka, dan setelah itu setelah diambil zakatnya wa shalli alaihim. Dan salatlah alaihim atas mereka. Maksudnya apa? Disolati jenazahnya atau bagaimana? Ternyata bukan gitu. Wa shalli alaihim ini maksudnya adalah doakanlah mereka. Jadi makna sholat yang keempat ini adalah mendoakan. Mendoakan. Rasulullah disuruh mendoakan orang yang sudah menunaikan kewajibannya membayar zakat. Nah, itu jadi nanti berlaku juga buat para amilin ya. Ketika ada orang bayar zakat, kemudian kita doakan semoga zakatnya diterima oleh Allah dan sebagainya. Washolli alaihim. Jadi sholat di sini maknanya adalah mendoakan dan bukan menyolati jenazahnya. Jadi cukup jelas kan ya. Jadi makna sholat saja itu yang jumlahnya banyak sampai lebih dari 60 itu ternyata tergantung ayatnya dan maknanya bisa berbeda-beda dan tidak bisa langsung disamakan. Bayangkan kalau ada orang awam hari ini, dia tidak bisa bahasa Arab, tidak tahu asbabun nuzul, ya kan, tidak tahu muqaranah antara satu ayat dengan ayat yang lain, tidak tahu muqaranah dengan hadis dan sebagainya, lalu dia baca saja begitu. Mungkin dia sudah belajar bahasa Arab, tapi baru di i'dad lughawi, gitu kan. Jadi baru kursus. Gitu. Baru kursus bahasa Arab. Belum cukup. Buka-buka kamus, apa kata sholat artinya adalah ya sholat gitu. Jadi semua itu nanti dia terjemahkan dengan sholat. Nah ini kan tentu keliru. Padahal Allah menurunkan ayat-ayat tersebut itu maksudnya bukan ke sana. Nah, di sini pentingnya kita tahu bagaimana proses ya, bagaimana penarikan hukum itu. Pertama minimal tahu dulu makna tiap kata dalam para ulama kok bisa sampai tahu sedetail itu.
Karena namanya juga ulama. Oke. Ulama itu orang yang tahu banyak ilmunya. Nah, gitu kan. Jadi setiap ayat yang turun, jangankan kita para ulama, para sahabat Nabi pun itu mereka harus tahu juga latar belakang turunnya ayat itu dan apa yang dimaksud dengan kata dalam setiap ayat yang turun itu. Walaupun itu berbahasa Arab, tapi bukan berarti kemudian kita faham. Saya kasih contoh. Kamera yang meliput kita hari ini itu ada manualnya. Dan di antara jenis manualnya itu ada yang versi bahasa Arab. Oke ya. Nah, walaupun kita bisa bahasa Arab, lalu kita baca manualnya, belum tentu kita bisa menggunakan kamera itu. Kenapa? Permasalahannya banyak istilah-istilah yang ada di kamera itu yang kita tidak paham maksudnya apa. Ya kan? Padahal dalam dunia kamera gitu kan, ada luas sekali ilmunya gitu ya. Ketika dia menyebut satu istilah, itu belum tentu maksudnya adalah sebagaimana yang kita pahami. Nah, begitu juga dalam Al-Quran kan, ketika Allah menyebutkan sebuah istilah gitu ya, walaupun istilah itu mirip antara satu dengan yang lainnya, tapi maksudnya bukan itu. Nah, maksudnya bisa jadi yang lain, dan disitulah kemudian jangankan kita para ulama, tetapi juga para sahabat Nabi pun harus belajar banyak dulu tentang apa maksud ayat yang barusan diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah, dan mereka juga bertanya ketika Allah menurunkan ayat hafizu 'alas shalawat wassalatil wusta. Maksud itu para sahabat bingung, ya Rasulullah, sholawat oke lah kita tahu sholat 5 waktu, tapi kalau sholatul wusta itu apa? Nah, mereka tanya pada Rasulullah, ya kan? Padahal mereka bisa bahasa Arab kan? Para sahabat tuh bisa bahasa Arab, orang mereka lahir di Arab, ya kan? Seumur-umur bisanya bahasa cuma bahasa Arab aja. Tapi begitu turun ayat sholatul wusta, mereka bingung. Wusta tahu tengah, tapi mal murad, ya, apa yang dimaksud dengan wusta di sini, tengah ini? Apakah itu sholat asar, apakah itu sholat subuh, apakah itu sholat yang lain? Mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Itu artinya bahwa memang untuk bisa memahami Quran harus ada ilmunya. Nah, gitu. Berarti untuk mengetahui kata-kata yang secara sederhana kita maknai doa atau apa tadi, ternyata tidak cukup hanya dengan kursus bahasa Arab gitu ya. Atau bahkan orang Arab sendiri belum cukup gitu ya, hanya sekedar sebagai orang Arab gitu. Betul. Butuh ilmu yang sangat luar biasa yang hanya diketahui oleh para ulama atau para fuqaha kita. Itu baru dari satu sisi tentang kerumitan proses terbentuknya ilmu fikih. Tentu masih ada sisi yang lain yang akan kita bahas tentunya di segmen berikutnya. Tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali bersama Sekolah Fikih. Tadi di segmen kedua kita baru saja berbicara tentang betapa rumitnya bahasa Arab untuk menggali atau melakukan proses terbentuknya ilmu fikih tadi. Ternyata satu kata saja maknanya bisa sangat amat beragam, Ustaz. Tadi dicontohkan sama Ustaz Sarwat, narasumber kita, untuk kata sholat saja, ini baru satu kata gitu ya. Kata sholat saja ternyata bisa bermakna berdoa, ya. Kemudian bisa bermakna membaca sholawat, gitu. Kemudian bisa bermakna memberi keberkahan atau rahmat, bisa bermakna memohonkan ampun, bisa bermakna salat Jumat, bisa bermakna salat jenazah, banyak sekali. Dan ini belum selesai. Ini belum selesai. Masih ada contoh lagi. Saya masih punya catatan lagi beberapa. Artinya salat masih punya makna yang lain dari apa yang selain tadi sudah kita sebutkan. Kira-kira apa lagi? Salat itu juga kadang-kadang bermakna membaca Al-Quran. Sholat itu membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Misalnya di dalam surat Al-Isra ayat 110 di penghujung akhir dari surat itu ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajhar bisolatika." Dan janganlah kamu menjaharkan bisolatika. Ini kan maksudnya bisolatika kalau secara harfiah kan jangan menjaharkan sholatmu. Tetapi ternyata maknanya tidak berhenti sampai di situ, ya. Al-Imam Asy-Syaukani, beliau adalah ulama yang kita kenal sebagai ahli tafsir, mufassir. Kitab tafsirnya adalah Fathul Qadir, wafat tahun 1250 Hijriah. Itu menyebutkan bahwa ada dua tafsir dalam masalah kata wala tajhar bisolatika ini. Pertama adalah pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa yang dimaksud adalah itu adalah membaca Al-Quran. Salat itu baca Al-Quran. Wala tajhar bisolatika, janganlah kamu keraskan bacaan Quranmu. Nah gitu, bukan sholatmu tapi bacaan Quranmu. Itu menurut Ibnu Abbas dalam tafsir beliau menyebutkan begitu. Dan yang kedua, pendapatnya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, bahwa maksudnya wala tajhar bisolatika wala tajhar bidu'aika. Wala tajhar bidu'aika. Janganlah kamu keraskan bacaan doamu. Jadi kalau doa tuh jangan keras-keras gitu. Dan memang di situ disebutkan bahwa
Abu Bakar biasanya kalau doa tidak terdengar suaranya. Kalau Umar kalau doa suaranya kencang banget. Iya. Nah, jadi Rasulullah menyebutkan di tengah-tengah. Ya, doa jangan terlalu lembut, jangan terlalu keras, adanya kira-kira di tengah-tengah. Wabtaghi baina dzalika Wabtaghi sabila. baina dzalika sabila itu terusan ayat itu. Ya, terusan ayat itu. Okay. Nah, oleh karena itu maka makna wala tajhar bis sholatiga ini shalah bimakna tilawatul Quran wa bimakna ad-du'a gitu. Bukan bimakna salat dalam arti berdiri ruku. Ada nambah sujud. satu makna lagi untuk sholat ya. Ya. Ternyata kiroah ya. Qiraah, atau membaca. ya, qiraatul Quran atau qiraat doa, ya kan begitu. Bahkan ada yang lain, Zat? Masih ada lagi. Saya masih punya banyak koleksinya lagi nih kalau kita terusin. Di dalam surat Al-Hajj ya, surat Al-Hajj ayat 40 ada di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lahuddimat sawami' wa biya' wa salawatun wa masajid." Salawat ya. Seandainya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain gitu ya, tentulah telah dirobohkan. Kalau kita baca Departemen Agama terjemahnya itu yang pertama adalah sawami'. Sawami' itu diterjemahkan di Departemen Agama itu dengan biara Nasrani. Biara ya kan? Nasrani, sawami'. Wabia itu diartikan dengan gereja-gereja. Dan sholawat itu diartikan dengan rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Sholawat itu diartikan rumah ibadahnya orang Yahudi. Dan wa masajid itu adalah masjid, ya, rumah ibadahnya orang Islam. Itu kalau menurut versi Departemen Agama. Ibnu Katsir, ya, ulama besar di abad ke-8, beliau wafat tahun 774 Hijriah. Di dalam tafsirnya itu menyebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an makna salawat itu adalah kana isun nasoro, kana is an nasoro, gerejanya orang-orang Kristen. Kalau tadi yang depan tempat ibadahnya orang Yahudi, gitu ya. Kalau ini gerejanya orang Kristen. Dan Ad-Dhahhak, Ikrimah dan Qatadah menyebutkan, nah itu adalah kana isul Yahud. Kana isul Yahud. Jadi kelihatannya terjemahan Departemen Agama ini menggunakan pendapatnya Ikrimah, Ad-Dhahhak dan Qatadah, gitu ya. Itu bisa kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Tapi yang menarik adalah kata sholawat di situ artinya bukan sholat-sholat. Tapi artinya tempat ibadah. Bahkan tempat ibadahnya bukan tempat ibadahnya orang Islam. Tempat ibadahnya Yahudi atau malah Nasrani. Tempat ibadah Yahudi atau tempat Nasrani. Disebutkan dengan istilah sholawat. Nah, itu. Jadi makna tekstual dan harfiahnya itu seperti itu tidak sama dengan maksud yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir para ulama. Walaupun kita sudah lancar mengucapkan kata sholat sejak kecil, ternyata maknanya tidak seperti yang kita pahami. Dan yang terakhir memang sholat itu juga bisa diartikan atau dimaknai sebagai masjid. Sholat adalah kata masjid. Sholat, tapi Allah menyebutnya sholat, tetapi maksudnya adalah masjid. Seperti yang bisa kita baca dalam surat An-Nisa ayat 43 tentang orang mabuk ya. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata wa antum sukara. Kalian dekati sholat. Janganlah kalian mendekati sholat. Maksudnya apa? Mendekati sholat. Kalau janganlah kalian sholat, oke. Tapi kalau jangan mendekati sholat. Kalau mendekati zina, gampang ya. Perbuatan zina itu adalah jima. Mendekati zina berarti berkholwat dengan wanita yang bukan mahramnya, ya kan, melakukan percumbuan itu kan namanya mendekati zina. Tapi kalau mendekati sholat itu kira-kira apa gitu loh? Apakah berwudu ataukah menutup aurat gitu? Mendekati sholat ternyata bukan. Nah, mendekati sholat itu kalau kita bisa baca dalam kitab tafsirnya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau ini ulama besar di abad ke-7 Hijriah, wafat tahun 671 Hijriah. Beliau mengatakan bahwa menurut pendapat Asy-Syafi'i yang dimaksud dengan larangan la taqrabus shalah, jangan kamu mendekati salat, itu maksudnya la taqrabu makanas shalah atau mawadhi'us shalah. Jangan kamu mendekati tempat salat. Tempat salat maksudnya adalah masjid. Janganlah kamu masuk ke dalam masjid dalam keadaan kamu mabuk atau dalam keadaan kamu berjanabah. Nah, gitu kan? Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Kecuali dalam keadaan junub boleh masuk asal cuma numpang lewat saja. Nah, begitu. Masih ada makna lain? Ya, masih banyak lagi makna lain, tapi saya kira intinya kita akan mengatakan bahwa
kata sholat saja di dalam Al-Quran yang jumlahnya lebih dari 60 itu ternyata maknanya bisa banyak sekali dan kemana-mana, dan oleh karena itu kita tidak bisa membaca Quran begitu saja hanya dengan melihat terjemahannya, tapi harus dengan melihat tafsirnya, harus melihat apa dikatakan ulama dan asbabun nuzulnya dan berbagai macam qarinah yang ada untuk bisa menarik kesimpulan hukumnya. Nah, tidak bisa kita menarik kesimpulan hukumnya kalau kita tidak tahu maknanya, kata per kata itu apa dan kemudian yang dimaksud apa. Kadang-kadang di dalam Al-Quran itu ada kata zakat, ya kan? Zakat itu kadang-kadang disebutnya dengan istilah bukan zakat, ya, disebut dengan istilah sodakoh. Masih ingat kan bahwa kebalik dari kasus yang tentang sholat ya? Ya. Kalau sholat satu kata memiliki beragam makna. Kalau sekarang zakat satu istilah tapi diungkapkan dengan beragam kata gitu. Ya, dan itu bisa saja terbolak-balik. Dalam arti begini, kadang-kadang nanti ada istilah yang namanya bukan sholat, tapi yang dimaksud adalah sholat. Oke. Dalam sholat ya, ada kata sholat yang artinya bukan sholat, dan ada kata-kata yang katanya bukan sholat, ya, tapi maksudnya adalah sholat. Sholat itu. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di ayat-ayat yang masih awal-awal turun, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qum itu artinya bangun, qum itu artinya berdiri, al-laila sepanjang malam. Maksudnya apa? Disuruh berdiri sepanjang malam, suruh bengong gitu diri. Ternyata bukan. Qumil laila maksudnya sholat pada malam hari, ya, aqimis sholah maksudnya gitu. Padahal perintahnya qum, berdiri, bangun. Tapi wal muradu bihi adalah sholat itu sendiri. Maksudnya sholat malam, ya, yang pada saat itu belum ada sholat 5 waktu dan sebagainya. Allah memerintahkan Rasulullah dan para sahabatnya untuk melakukan sholat malam. Nah, zakat begitu juga. Masih ingat kan bahwa orang yang berhak menerima zakat itu cuma ada 8. Kita sebut dengan asnaf atau masarifuz zakah. Tahu kan ayatnya? Bunyi ayatnya dulu. Bunyi ayatnya ternyata bukan innamaz zakatu, tapi innamas sadaqatu. Sesungguhnya sedekah itu, ya, lil fuqara wal masakin dan sebagainya, disebutkan 8 asnaf itu. Pertanyaannya, berarti kalau begitu yang 8 asnaf itu untuk zakat atau untuk sedekah? Gitu kan? Ternyata seluruh ulama sepakat bahwa 8 asnaf itu bukan buat zakat, buat sedekah, bukan buat sedekah, tapi buat zakat. Padahal di Al-Qur'annya itu bunyinya sedekah. Lalu apa? Ya ternyata memang ada hubungan antara sedekah dengan zakat. Ya, zakat ini bagian dari sekian banyak jenis sedekah yang wajib yang menjadi rukun Islam. Cuman Allah ketika menyebutkan yang menggunakan istilah yang luasnya, yaitu sedekah gitu kan. Kan sedekah terbagi 2, ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu ada yang menjadi rukun Islam, ada yang bukan gitu kan. Nah, yang jadi rukun Islam itu adalah zakat. Zakat bagian dari sedekah. Tapi ketika menyebutkan 8 asnaf, Allah tidak menyebutkan dengan zakatnya, tapi malah menyebutkan dengan sedekah yang banyak itu. Nah, itu kadang-kadang begitu memang Al-Qur'an. Buat orang awam, dia tidak bisa bedakan. Dan bisa jadi terjadi kesalahan fatal dalam menarik kesimpulannya. Bahkan zakat itu seringkali disebutkan dengan istilah yang lain. Misalnya ketika Allah menyebutkan wa'atu haqqahu yauma hasadihi. Wa'atu haqqahu, dan berikanlah haknya. Hak itu maksudnya apa? Ini petani punya tumbuhan yang memang sudah panen setiap tahunnya, kata Allah wa'atu haqqahu, keluarkanlah haknya. Maksudnya apa? Al-haqqu di sini bermakna az-zakah. Jadi zakat juga disebut dengan istilah hak. Kadang-kadang disebut dengan istilah sedekah, dan bisa lagi dengan penyebutan-penyebutan yang lain. Zakat itu sendiri. Zakat. Dan sebaliknya, kadang-kadang kata zakat itu maknanya juga bukan zakat. Zakat malah bukan zakat. Ya. Misalnya ketika Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Fala tuzakku anfusakum. Janganlah zakati dirimu. Bukan. Fala tuzakku, janganlah kamu memberi tazkiyah untuk dirimu sendiri. Jangan kamu menyebutkan dirimu yang baik-baik saja. Tazkiyah itu kan memberikan rekomendasi kebaikan gitu ya. Fala tuzakku, jangan terlalu memuji dirimu sendiri. Maksudnya begitu sebenarnya. Tapi Allah menggunakan istilah fala tuzakku anfusakum. Gitu. Berarti ternyata bukan hanya salat ya. Zakat memiliki banyak dan hampir semua mustalahat dalam Al-Qur'an itu perlu ditafsirkan secara benar. Sampai-sampai ada ayat yang menarik ini. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai seterusnya, sampai kapan? Sampai datangnya al-yaqin. Apa itu keyakinan? Jadi sampai kita yakin terus sembah terus. Padahal bukan. Al-yaqinu fi hadhil ayat bermakna al-maut. Sembahlah Allah sampai datangnya kematian itu. Para pemirsa, ternyata satu kata yang kita tahu maknanya dari bahasa Arab belum cukup
menjadi satu alat untuk bisa menafsirkan atau menggali atau memproses sebagai sebuah fikih misalnya. Nah, ternyata para ulama luar biasa, entah bagaimana mereka kemudian membentuk ilmu fikih ini. Kita hanya mendapatkan sekilas gambarannya tentang bahasa tadi. Tentu saja masih ada kerumitan-kerumitan yang lain, mungkin dari sisi bahasa atau yang lain yang nanti akan dibahas juga secara tuntas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita berada atau sudah sampai di segmen yang keempat. Di segmen keempat ini kita akan menggambarkan juga betapa rumitnya proses terbentuknya ilmu fikih itu, dari mungkin diawali dengan satu pertanyaan yang saya dapatkan ketika misalnya kita membaca hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ada yang Rasul jelas-jelas memerintahkan, bahkan perintahnya sangat amat tegas. Misalnya Rasul mengatakan al-witru haqqun, witir itu hak, gitu ya, sebuah kewajiban. Faman lam yutir falaisa minna. Bahkan ditegaskan lagi, barang siapa yang tidak sholat witir, laisa minna, tidak termasuk golonganku, gitu. Tapi ternyata jumhur mayoritas fuqaha mengatakan tidak wajib sholat witir itu, sunnah hukumnya. Nah, ini bagaimana proses terbentuknya menjadi sunnah ini, Ustaz? Ya, jadi pemirsa yang dimuliakan Allah, sebenarnya disitulah pentingnya kita menguasai ilmu fikih agar kita tidak terlalu tekstual ketika membaca sebuah nas dan terjebak pada satu nas itu saja. Padahal ternyata kita menemukan ada banyak nas-nas yang lain yang ternyata tidak sesuai dengan nas yang tadi dipegang. Okay. Kalau hanya bersifat harfiah dan kemudian terjebak pada satu nas itu, bisa jadi kita akan mengambil kesimpulan bahwa ternyata orang yang tidak sholat witir itu kata Nabi bukan termasuk golongan kita, golongan Nabi, berarti bukan termasuk umat Islam. Kalau bukan orang Islam berarti kafir. Berarti siapa saja di antara manusia yang tidak sholat witir tadi malam berarti sekarang udah pada jadi orang kafir. Padahal banyak sekali itu. Iya. Nah, ini kan kekeliruan ini terjadi lantaran apa? Lantaran tidak punya ilmu tapi berfatwa, ya kan? Kenapa saya katakan tidak punya ilmu? Begini. Jadi hadis-hadis Nabi itu jumlahnya sangat banyak. Ya kan, sangat banyak. Dan satu hal lagi, antara satu hadis dengan hadis yang lain bisa saja saling berbeda. Tidak semua, dan itu yang pertama. Yang kedua, tidak semua sesuatu yang sifatnya perintah itu lantas hukumnya jadi wajib. Gitu. Jadi ini jawabannya mungkin. Iya, jadi kadang-kadang itu memang kalimatnya bersifat perintah dan hukumnya wajib. Ya kan, ketika Allah perintahkan wa aqimus shalah wa atuz zakah, itu memang jelaslah hukumnya wajib gitu kan. Wattaqullaha haqqa tuqatih, itu wajib misalnya. Tetapi ketika nanti ada kasus-kasus tertentu, ternyata maknanya tidak harus selalu wajib. Bisa saja dia bisa turun dari wajib menjadi sunnah. Turun jadi sunnah. Bahkan bisa jadi mubah. Bahkan perintah tapi mubah. Perintah tapi mubah. Bahkan ada perintah yang sebaliknya, malah jadi haram. Perintah sebenarnya Allah melarang itu, cuman Allah malah ya sudah kerjakan saja. Oh gitu. Nah, begitu. Nah, ini kan pemahaman yang harus juga dimiliki oleh siapapun orang yang mengaku beragama Islam, apalagi dia mengangkat dirinya sebagai orang yang mengerti hukum Islam lalu berfatwa. Kalau dia tidak mengerti bagaimana sirah itu semua dan apa yang bisa ditarik kesimpulan dari setiap nas yang ada, entah itu di Quran dan di Sunnah, maka dia bisa jadi keliru dan tersesat. Karena membaca Al-Quran secara harfiah tanpa juga membandingkan dengan nas yang lain, baik Al-Quran atau maupun dari Sunnah gitu. Bisa diberikan contohnya, Ustaz? Jadi begini, ada beberapa contoh misalnya di dalam Al-Quran ya, atau di dalam hadis Nabi, di mana datang kalimat itu dalam bentuk perintah, tetapi ternyata maksudnya bukan wajib, tapi maksudnya sunnah. Kalau kita baca surat An-Nur ayat 33, di sana kita menemukan ada perintah Allah, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini ayat sering diulang-ulang oleh para ulama usul untuk mencontohkan bagaimana perintah itu ternyata bukan wajib tapi hukumnya sunnah. Itu maksudnya begini, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ini cerita tentang orang di zaman Nabi ya, yang punya budak dan budaknya itu ternyata baik dan masuk Islam. Ya kan? Nah, kalau emang mau gitu ya, bagusnya katibuhum.
Katibuhum itu istilah yang terjemahan bebasnya adalah bebaskan, tapi dengan syarat, dengan mukatab itu istilahnya. In alimtum fihim khairan, kalau memang budak-budakmu itu masuk Islam, bebaskan kalau memang dia masuk Islam. Itu kata-kata katibuhum itu kan fi'il amr. Perintah. Perintah. Tapi ternyata maksudnya bukan perintah dalam arti yang wajib. Sebaiknya kalau kamu mau dapat pahala, ya bebaskan saja budak itu. Nah, ini contoh ya, surat An-Nur ayat 33. Fakatibuhum. Nabi juga pernah bersabda kepada salah seorang sahabatnya, Abdurrahman bin Auf, ketika beliau radhiyallahu an menikah, ya kan? Beliau kabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah baru saja menikah, gitu loh. Tapi saya tidak bikin walimah, gitu. Apa kata Nabi? Aulim, walau bisyatin. Ya, selenggarakanlah walimah, walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing. Aulim walau bisyatin, itulah dalil tentang disyariatkannya kita menyalakan pesta walimah dalam sebuah pernikahan. Tapi apakah melaksanakan pesta pernikahan itu hukumnya wajib, menjadi rukun dalam sebuah akdun nikah? Seluruh ulama tidak ada satupun yang mengatakan wajib. Pesta walimah itu hukumnya sunnah, walaupun perintah. Datangnya perintah itu dengan sirah amr, aulim. Tapi seluruh ulama sepakat bahwa walimah itu bukan sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena memang banyak juga di antara para sahabat yang menikah tanpa walimah. Gitu kan? Itu apa namanya, qarinahnya, pembandingnya, begitu. Jadi ternyata itu ya Abdurrahman. Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf itu orang paling kaya di Madinah, ya kan? Masa nikah gitu-gitu aja tidak ada pestanya dan sebagainya. Ya Abdurrahman, aulim walau bisyatin, walaupun kamu kaya nggak apa-apa deh, walaupun cuma dengan seekor kambing, tapi itu sunnahnya begitu. Sighatulnya amr, ya kan, tetapi wal muradu bihi an-nudb atau sunnah gitu. Nah, itu contoh yang lain. Bahkan kita juga menemukan banyak dalil-dalil yang lain yang bukan sunnah, tetapi istilahnya para ulama menyebutnya adalah istilah irsyad. Irsyad itu ya pengarahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada orang lebih turun lagi dari sunnah gitu ya. Para ulama menggunakan istilah irsyad ya, tapi kira-kira wilayahnya wilayah sunnah lah. Artinya tidak wajib gitu. Cuman saran, cuman himbauan. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Menulis kalau kalian bertransaksi ya tadayan dengan cara hutang piutang begitu untuk waktu yang ditangguhkan, faktubuhu, maka tulislah. Faktubuhu itu sigatnya amar sebenarnya, gitu. Tapi wal muradu di dalam masalah ini yang dijadikan, apakah orang kalau utang nggak pakai nulis itu dosa? Padahal ada perintah dari Al-Quran. Padahal perintah dalam Al-Quran. Tidak dosa. Lalu apa gunanya perintah itu? Lil irsyad, untuk memberikan pengarahan. Itu ada baiknya, lebih bagusnya adalah dengan menjaga ditulis gitu kan. Begitu juga ketika orang berjual beli, itu ada perintah harus ada saksi. Bukan cuma nikah yang harus ada saksinya. Jual beli juga harus ada saksi. Tapi keberadaan saksi di sini ini tidak merupakan kewajiban, walaupun perintahnya dalam Al-Quran wajib. Ya, wastashhidu syahidaini mir rijalikum. Gitu loh. Harus ada 2 orang laki-laki yang menyaksikan hadir menyaksikan jual beli itu. Pertanyaannya sekarang kita balik. Kalau ada orang jual beli tidak ada saksinya 2 orang, apakah sah? Melanggar Al-Quran? Apakah melanggar Al-Quran? Jawabannya tidak. Lalu buat apa? Nah, itu yang terjadi irsyad ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau litta'dib. Ada nas di dalam hadis Nabi yang menyebutkan ya gulam samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalika. Ini Nabi bicara kepada anaknya Ummu Salamah ya, Amr bin Abi Salamah yang masih kecil waktu itu ya. Makan itu berantakan begitu ya. Dengan tangan kanan, dengan tangan kiri, dengan kedua tangan, terus ngambil sana, ngambil sini, dan makan aja nggak pakai bismillah. Maka Nabi memberikan pendidikan takdib ya, sambil mengatakan ya gulam samillah, bacalah, sebutlah nama Allah. Ya wakul biyaminika, makanlah dengan tangan kamu, jangan dengan kedua tangan. Wakul mimma yalika, makan dari yang dekat gitu. Sekarang gini, kalau kita makan ya tanpa membaca bismillah, dosa atau tidak? Jawabannya tidak. Ya kan? Perintah. Padahal itu ada perintahnya samillah. Sami itu artinya fi'il amr itu kan, wajib kan, wal amru fil haqiqati lil wujub gitu kan.
illa idza jaa fil qarinah, kecuali ada qarinahnya, ada pembandingnya baru tidak begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa tidak semua sighatul amr di dalam Al-Qur'an itu atau dalam hadis itu adalah sesuatu yang sifatnya wajib, tapi bisa juga berubah menjadi yang di bawahnya. Bahkan tadi saya katakan bahwa itu ada inzar dan tahdid. Inzar dan tahdid. Bukan wajib, bukan sunnah. Bukan wajib, bukan sunnah, tapi malah haram sebenarnya, dan peringatan dan merupakan ancaman. Gitu kan? Ketika Allah Subhanahu wa taala qul tamatta'u. Ya, katakan tamatta'u. Apa itu? Udahlah, nikmatilah semua, ya kan? Fa inna masirakum ilan nar. Nanti kamu tempatnya di neraka. Nikmati aja itu semua maksiat yang kamu lakukan, nikmati. Kata tamatta'u itu fi'il amr, nikmatilah. Tapi apakah perlu ditaati? Tidak, gitu. Itu adalah tahdid, itulah ancaman, ya kan, inzar. Atau seperti i'malu ma syi'tum. Itu dalam surat Al-Fussilat itu disebutkan i'malu ma syi'tum. Ya, kerjakan semua apa yang kamu lakukan, yang kamu inginkan. Gitu. Menarik sekali, Ustaz. Ya. Masih banyak contoh lagi kayaknya, hanya saja waktu sudah harus kita hentikan untuk segmen kali ini. Para pemirsa, sayang sekali karena keterbatasan waktu. Sementara segmen keempat ini kita hentikan terlebih dahulu, dan tentu saja akan kita lanjutkan lagi pada segmen yang kelima nanti tentang penjelasan bahwa amr atau perintah itu tidak selalu berkonsekuensi hukumnya nanti menjadi wajib. Bisa sunnah, bisa mubah, bisa hanya sebuah peringatan tadi ya. Banyak sekali maknanya. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan, kalau ada perintah maka wajib dilakukan. Tidak. Lalu kira-kira seperti apa lagi tentang perintah atau ada yang lain, bagaimana proses terbentuknya hukum fikih itu, nanti kita saksikan pada segmen kelima. Jangan kemana-mana, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa, akhirnya kita berada di segmen terakhir, di segmen kelima. Seperti biasa di segmen kelima ini kita akan ambil pertanyaan dari para mahasiswa kita di Sekolah Fikih. Namun sebelum saya membacakan pertanyaan mereka, saya ingin melanjutkan pembahasan yang cukup menarik tadi tentang bahwa ternyata setiap amar atau perintah itu tidak bisa kita maknai secara mau kita bahwa itu adalah wajib gitu. Betul. Nah, maknanya sangat banyak sekali ternyata. Selain makna-makna yang antum sebutkan di segmen 4 tadi, apakah ada makna lain selain itu? Ya, jadi kan selain bermakna wajib ya, perintah itu juga ada yang sifatnya jadi sunnah. Ya kan, ada juga yang jadi mubah dan ada yang jadi haram dan seterusnya gitu ya. Ancaman. Gitu. Nah, yang mubah itu contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Jumu'ah. Nah, surat Al-Jumu'ah ini menarik. Jadi kita itu dilarang untuk melakukan jual beli, ya kan? Di awalnya, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ya, tinggalkan jual beli, itu kan dilarang. Tapi di ayat berikutnya ada lafaz berbunyi fa idza qudiyatis sholatu. Kalau salat sudah kamu tunaikan, ya, fantashiru fil ardi. Dan bertebaranlah kamu di muka bumi. Itu fantashiru fil amr. Fantashiru. Fantashiru. Artinya kan harusnya wajib ya. Ya, wabtaghu min fadlillah. Dan carilah karunia Allah. Kerja, cari duit, ya kan? Nah, itu dua fil amr itu. Cuman kalau dilihat secara hukumnya, ternyata dalam hukum fikih bertebaran di muka bumi dan mencari karunia Allah itu hukumnya bukan wajib. Sebab kalau hukumnya wajib, maka berdosa orang yang habis sholat Jumat dia tidak kerja, tidak bertebaran di muka bumi, gitu ya? Tidur, kuliah, belajar atau istirahat atau apa itu jadi dosa. Gitu. Kenapa? Karena bunyi ayatnya adalah wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, harus cari rezeki, harus kerja. Kalau habis itu dia baca Quran, habis itu dia ziarah kubur, pokoknya dia nggak kerja gitu. Itu kan jadi haram. Apalagi dia pulang ke rumah. Padahal perintahnya fantashiru fil ardi, suruh bertebaran di muka bumi, harus berjalan-jalan kemana-mana. Ternyata memang bukan. Kenapa? Karena ada qarinahnya. Qarinahnya adalah bahwa sebelum adanya perintah itu ini ada larangan, ya kan? Wa dzarul bai'. Kemudian setelah itu diperintahkan fantashiru wabtaghu min fadlillah. Jadi hukumnya bukan wajib, juga bukan sunnah, hukumnya mubah, boleh begitu. Ada contoh yang lain, misalnya begini, ketika seorang punya istri, ya, istrinya dalam keadaan haid, itu kan tidak boleh dia mencampurinya, ya, tidak haram hukumnya menjimainya. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan fa idza tataharna, gitu ya, ketika mereka sudah suci,
perintahnya adalah fa'atuhunna. Fa'atuhunna, datangilah istri-istrimu itu. Maksudnya ya lakukanlah hubungan suami istri gitu loh. Pertanyaannya, apakah wajib bagi suami apabila ayat ini, gitu apabila istrinya sudah selesai dari haid itu langsung untuk melakukan hubungan suami istri? Kalau diwajibkan langsung. Kalau tidak dikerjakan berarti dosa. Tidak, ternyata karena memang tadinya ada larangan, tidak boleh melakukan hubungan suami istri ketika haid, tapi kalau faidza tatahharna ya fa'atuhunna. Berarti fa'atuhunna itu di situ maknanya bukan lakukanlah, tapi bukan wajib. silahkan saja kalau kamu mau lakukan gitu. Bukan wajib, bukan sunnah. Bukan wajib tapi boleh. Iya. Mubah. Sebagaimana juga ada larangan untuk berburu bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram. Disebut dengan muhrim ya. Orang yang sedang ihram itu muhrim gitu. Sedangkan kalau yang tidak boleh nikah itu namanya mahram. Nah, orang yang sedang muhrim itu tidak boleh berburu, membunuh hewan dan sebagainya, itu nggak boleh. Tetapi di dalam Al-Qur'an disebut fa idza halaltum atau wa idza halaltum fastadu. Kalau kamu sudah halal, sudah tahallul gitu ya, fastodu, berburulah. Kita ini sepanjang-panjang adanya naik haji itu tidak ada acara berburu, itu tidak Padahal ada. itu perintah Al-Quran. Padahal Al-Quran mengatakan fastodu, kalau sudah halal, sudah tahallul, ya kan, berburulah kalian. Nah, kalau tidak berburu berarti dosa. Gitu kalau menurut harfiah saja dari teks ayat ini. Ternyata enggak, karena sebelumnya bahwa orang yang berihram itu tidak boleh berburu. Nah, setelah ihramnya sudah selesai, sudah tahallul, maka silahkan berburu. Artinya menjadi bukan wajiblah berburu, tapi artinya adalah silahkan kalau mau berburu silahkan, gitu ya. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa karena hukumnya adalah mubah, gitu. Nah, di dalam hadis Nabi juga disebutkan tentang hukum ziarah kubur. Ya, yang sigatnya itu amr juga, fazuruha, gitu loh. Fazuruha, wajiblah kalian untuk menziarahi kubur. Tapi kata itu ada lafaz sebelumnya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu pernah mengharamkan kalian ziarah kubur, ya kan? Ala fazuruha. Nah, sekarang silahkan kalau mau ziarah, bukan wajiblah berziarah. Tidak, ziarah kubur itu tidak wajib. Walaupun redaksinya perintah tadi. Walaupun redaksinya perintah, ya kan? Dalam contoh yang lain misalnya juga disebutkan kuntu nahaitukum an idkhari luhumil adahi. Ya kan? Nabi dulu juga pernah melarang untuk menimbun atau menyimpan dalam waktu lama daging-daging dari udhiyah, dari kurban, gitu kan, tidak boleh gitu loh. Ammal ana, kata Nabi, fakulu waddakhiru. Sekarang ini kalian boleh makan dan bukan kalian boleh makan. Kalau terjemahannya itu makanlah dan simpanlah. Nah, itu secara teks terjemahan harfiahnya. Artinya kalau begitu berarti wajib dong, wajib makan, wajib menyimpan. Kalau cuma makan doang tidak menyimpan jadi dosa. Nah, begitu kan. Tapi ternyata memang tidak demikian, karena awalnya sudah ada larangan, kemudian ada perintah, jatuhnya menjadi boleh. Sehingga terjemahan yang benarnya adalah fakulu waddakhiru, silahkan kalau mau makan, makanlah boleh. Kalau menyimpan juga kalau menyimpan juga boleh. Bukan wajib, gitu, tidak wajib. Begitu. Itu yang tadi antum sebutkan contoh-contohnya rata-rata perintah. Redaksinya memang berbentuk perintah, Zat. Iya, fi'il amr. Ada nggak yang kira-kira menghasilkan hukum wajib, tapi redaksinya tidak berbentuk perintah? Sebaliknya gitu. Iya, jadi dia merupakan sighatul amri juga, ya, perintah juga, tetapi tidak dengan menggunakan fi'il amr, tidak menggunakan kata perintah, tapi bermakna perintah kalimat itu. Kan kalau yang menggunakan kata perintah itu, kata perintah kan fi'il amr itu misalnya aufu bil uqud, ya kan, ittaqullah, aqimis shalah, jelas itu kan itu perintahnya. Jelas itu perintahnya seperti itu. Tapi kadang-kadang ya Allah Subhanahu wa taala menggunakan sighat yang tidak harus seperti itu. Bisa saja dengan menggunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu bukan fi'il yang merupakan perintah, tapi fi'il tentang kejadian yang terjadi sekarang atau di masa yang akan datang. Ya, misalnya di dalam Al-Qur'an disebut liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq itu bukan fi'il amr, gitu kan? Kalau fi'il amrnya kan apa? Anfaqa, yunfiqu, anfiq. Ini bukan anfiq tapi liyunfiqa. Anfaqa yunfiqu, ditambahin lam di depannya, lamul amr istilahnya. Nah, walaupun itu sighahnya dalam bentuk mudhari, ya kan, tetapi maksudnya adalah amr, maksudnya adalah perintah. Maka artinya liyunfiq itu maka infakkanlah, begitu. Atau dalam ayat yang sudah sangat kita hafal, faman syahida minkumus syahra
falyasumhu. Bukan faman syahida minkumus syahra fasum, bukan fasum maka puasalah, tapi falyasumhu. Yasum itu bukan fi'il amr, itu fi'il mudhari gitu. Wal yufu nuzurahum, ya kan, wal yatawafu bil baitil atiq, wal yufu nuzurahum. Itu yufu itu bukan fi'il amr sebenarnya, mudhari, ya kan? Fi'il mudhari, tapi maknanya adalah amr gitu ya. Itu bisa dengan fi'il mudhari yang ditambahin lamul amr, tapi bisa juga bahkan dengan kalimat khabariyah, istilahnya jumlah khabariyah. Ya, jadi cuman khabar aja, tapi itu ternyata mengandung perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha'ah. Ya, wal walidatu ya, para ibu. Ya, yang melahirkan itu yurdi'na, menyusui, ya, auladahunna, anak-anak mereka, haulaini kamilaini. Itu tidak ada kata perintahnya. Itu khabariyah saja, dan para ibu menyusui anak-anak mereka 2 tahun lamanya. Hanya informasi lah. Hanya informasi sebenarnya, khabariyah. Tetapi yuradu bihil amr, ya. Ada perintah di situ untuk menyusui. Nah, cuman perintahnya apakah jadi wajib, apakah jadi sunnah? Nah, itu nanti lain lagi ceritanya, ya kan? Tapi walaupun ini bukan kalimat perintah, hanya khabariyah saja, tapi bermakna amr dan juga menjadi sebuah kalimat perintah. Tetapi apakah perintahnya menjadi wajib atau sunnah, itu nanti ada ceritanya lagi yang lain. Ya. Artinya bisa disimpulkan bahwa setiap perintah tidak selalu menghasilkan konsekuensi wajib, tapi yang namanya perintah juga tidak selalu datang dalam bentuk perintah, ya, gitu ya. Bisa saja dalam bentuk khabariyah, ya kan, gitu. Ini kalau pertanyaan dari mahasiswa kita, Ustaz, apakah aturan yang seperti tadi antum sebutkan itu juga berlaku untuk larangan? Ya, larangan begitu juga, ya. Larangan itu kadang-kadang dengan fi'il nahi, ya kan? Tapi kadang-kadang juga tidak datang dengan fi'il nahi, dengan bentuk-bentuk yang lain. Maknanya adalah larangan. Dan tetapi belum tentu semua larangan itu adalah menunjukkan hukumnya haram. Nah, bisa jadi hukumnya cuma makruh saja. Dilarang, tapi maksudnya bukan haram. Dilarang tapi makruh, ya kan? Bahkan ada juga sekedar dia merupakan doa. Jadi kita melarang Allah. Ya, misalnya kita sebut Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, janganlah engkau pindahkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan petunjuk pada kami. La tuzigh, kita tuh melarang Allah. Apakah Allah haram melakukannya? Tidak. Itu karena walaupun itu kalimatnya kalimat larangan, tapi ternyata itu adalah cuma doa saja, gitu ya. Nah, begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya'a, janganlah kamu minta sesuatu yang kalau diberikan padamu malah menjadi sesuatu yang memberatkan kamu. Nah, ini bukan haram hukumnya, tapi ini sifatnya adalah irsyad, arahan, petunjuk dari Allah. Jangan begitulah, nasihat, ya, seperti itu. Baik. Ya, para pemirsa, menarik sekali bahwa ternyata setiap perintah tidak bermakna wajib selalu, tapi juga demikian juga larangan. Nah, kira-kira sebenarnya masih banyak lagi, Ustaz, pembahasan tentang bagaimana para ulama memproses, memproses. Ya, jadi intinya ada proses yang harus terjadi, tidak hanya Quran apa adanya secara harfiah, tapi ada prosesnya dan kemudian menjadi hukum-hukumnya, dan itu kadang-kadang berbeda antara teksnya dengan kesimpulan hukumnya. Ya, itu kesimpulan yang tadi sampaikan Ustaz Sarwat, saya kira. Dan bagi para pemirsa sekalian yang belum tergabung dengan Sekolah Fikih, kami persilahkan untuk mengunjungi website kami dan melakukan registrasi di sana. Dan bagi para mahasiswa yang sudah tergabung, kami persilahkan juga untuk mengisi atau menjawab soal-soal latihan yang sudah disediakan untuk episode kali ini. Akhirnya, saya Stomai bin Abi Nasr beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.